Di pertemuan topik 3 ini kita akan belajar tentang konsep teletraffic. Teletraffic itu berasal dari bahasa asing ya, tele dan traffic, yang mana artinya itu traffic dari telekomunikasi, seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dari traffic telekomunikasi di sini apa? Perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam jaringan telekomunikasi. Nah, kemarin sudah kita bahas asal mulanya kan ada pengirim dan penerima, kemudian ada fasilitas telekomunikasi seperti itu kan. Apa yang dikirim, apa yang diterima itu berupa informasi. Nah, informasi itu akan mengakibatkan suatu traffic pada sistem ataupun pada jaringan telekomunikasi kita, seperti itu ya. Jadi arti traffic telekomunikasi seperti itu ya. Ada perpindahan informasi dari pengirim ke penerima melalui fasilitas. Ya, ini lebih umumnya pada jaringan telekomunikasi kita, seperti itu. Nah, dalam sebuah jaringan telekomunikasi, hampir semua fasilitas jaringan digunakan secara bersama untuk sejumlah pelanggan. Artinya apa? Ya, kita tidak hanya kita ataupun Anda yang menggunakan jaringan telekomunikasi. Banyak pengguna ataupun banyak user yang menggunakan fasilitas-fasilitas. Kemarin kita sempat bahas itu macam-macam fasilitas apa saja. Ada yang masih ingat? Pengguna, link, sentral gitu kan, dan informasi. Nah, seperti itu kan. Jadi di sini semua fasilitas berjaringan digunakan secara bersamaan. Nah, nanti apa namanya? Kalau kita lihat lebih jauh lagi dengan kata kunci secara bersamaan atau secara bersama dengan sejumlah pelanggan akan mengakibatkan sesuatu. Nah, nanti akan mengakibatkan sesuatu itu nanti akan seperti apa? Ya, bisa diambil contoh, misal kapasitasnya tidak bisa memadai, akan terjadi suatu pemblokiran ataupun kapasitas tidak bisa melayani dengan baik, sehingga pelayanan dari sistem telekomunikasi kita tidak maksimal, seperti itu. Nah, sebagai contohnya, apabila ada terjadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, akan muncul panggilan yang ditolak ataupun menunggu pada saat melakukan hubungan telekomunikasi, seperti itu. Ya, itu karena digunakan secara bersama dengan sejumlah pelanggan, ini akan berakibat pada sistem telekomunikasi kita. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya ya ada sebagian yang bisa dilayani atau ada sebagian yang ditolak bahkan menunggu, seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya kondisi tersebut berarti secara pelayanan kita harus bisa memuaskan pelanggan. Maksudnya gimana ya? Memuaskan itu dalam artian memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Dalam hal ini sistem penolakan panggilan ataupun antrian panggilan tidak boleh melebihi nilai tertentu, seperti itu ya. Artinya kita harus punya standar kompromi antara efisiensi jaringan dengan kualitas home service-nya, seperti itu. Nah, dengan kondisi tersebut, maka kita perlu adanya bantuan teori teletrafik, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan ataupun ada diskusi? Aman? Oke, mungkin saya lanjutkan ke PDF-nya. Di sini ada beberapa tayangan dan ada materi konsep teletrafik, seperti itu. Nah, itu kita sudah sudah ada gambaran tentang teori teletrafik. Nah, sedikit mereview. Jadi di sini kita akan beberapa bahas poin yang penting. Traffic point of view, maksudnya sudut pandang traffic itu nanti akan seperti apa, seperti itu. Kemudian model dari traffic telekomunikasi nanti seperti apa. Kemudian tujuannya teletraffic itu apa, konsepnya traffic itu seperti apa, dan yang terakhir adalah terminologi traffic, seperti itu ya. Oke, sekarang kita pembahasannya adalah konsep
teletrafik ataupun konsep dari traffic telekomunikasi. Yang pertama, sudut pandang traffic. Nah, sudut pandang traffic itu maksudnya gimana sih? Ya, bagaimana cara kita mendefinisikan suatu traffic gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah traffic telekomunikasi. Saya ambilkan contoh ya, arsitektur telekomunikasi ada 2 poin ya. Yang pertama seluler dan fix seperti itu kan. Nah, artinya di sini harapannya Anda tidak bingung telekomunikasi itu maksudnya apa sih. Nah, makanya saya berikan contoh secara secara arsitektur. Jadi ada yang bentuknya seluler ataupun radio, ada yang bentuknya tetap. Jadi dedicated seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seluler ini saya ambil contoh, ini adalah teknologi dari, ada yang tahu? Ini teknologi apa ini? Teman-teman? Arsitektur dari teknologi apa ini? Ada yang tahu enggak? Kata kuncinya adalah di sini nih. E-not B. LTE, Pak. Oke, betul. Kata kuncinya adalah e-not B. Jadi di sini saya ambil contoh dari arsitektur teknologi seluler ya. Teknologi telekomunikasi berbasis seluler dengan nama LTE seperti itu. Kita lihat di sini adalah e-not B. Nah, e-not B di sini istilahnya itu semacam BTS-nya lah. BTS-nya ataupun menara pemancar. Nah, di sini ada user equipment-nya. Artinya kita sebagai pengguna, mungkin dari ponsel Anda ataupun gadget Anda, yang mana di sini ponsel ataupun gadget ya. Gadget. Nah, di sini antara ponsel ataupun HP ataupun gadget Anda ada yang namanya SIM card kan. Nah, SIM card di sini kita menggunakan servis dari teknologi LTE itu. Nah, selama kita memasukkan SIM card-nya, jadi sinyal yang dipancarkan dari BTS e-not B akan ditangkap ataupun perangkat kita bisa menerima sinyal dari e-not B itu, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke atas lagi ataupun kita melihat lebih detail lagi di sisi inti dari sistemnya, ada yang namanya MMA, ASS, Saving Gateway. Ini sudah kompleks, sudah masuk ke sistem core-nya seperti itu. Jadi komunikasi BTS e-not B ke sistemnya core LTE ada yang namanya ini S1 interface, penghubungnya S1 gitu. Nah, untuk ini kan e-not B ataupun BTS kan nggak hanya satu kan, ini ada e-not B yang lainnya, e-not B 2, 3 dan sebagainya lah. Nah, antar komunikasi e-not B kita menggunakan X2. Nah, kayak gitu komunikasinya. Oke. Kemudian komunikasi antara BTS ke US pakainya UU. Nah, itu protokol-protokolnya ya, bahasa itunya mungkin bahasa lebih sederhananya, kita mau bikin suatu jaringan antar PC1 ke PC2, kita menggunakan kabel medianya kan. Nah, itu menggunakan medianya kabel. Nah, nanti konsepnya apa? Peer to peer. Nah, kayak gitu. Nah, komunikasinya secara peer to peer. Kalau misalnya contohnya di jaringan komputer. Nah, ini komunikasinya perangkatnya kita ke BTS menggunakan interface UU gitu. Kalau yang di sini interface S1 untuk arah ke core-nya, dan antar BTS menggunakan interface koneksi X2. Nanti kalau Anda terjun di dunia telekomunikasi, entah di vendornya ataupun di operatornya, khususnya di sisi bagian radio akses network ataupun RAN gitu kan, nanti akan berbicaranya tentang teknologi ini seperti itu. Nah, nanti kalau di sini udah berbicaranya tentang data core. Nah, ini sudah nanti ada komunikasi paket datanya mau ke arah gateway mana ataupun
kita kan bisa berkomunikasi antar operator kan, antar lintas operator, antar operator. Nah, nanti diaturnya di sini. Nanti mau menggunakan teknologi apa, entah VPN ataupun apa, kita bisa di sini. Intinya di sini adalah jaringan core untuk mengolah paket kita nanti akan seperti apa, seperti itu ya. Nah, evolve paket core, sorry. Nah, ini namanya ya, EPC, evolved paket core. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh dari arsitektur dari seluler, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh dari telekomunikasi yang sifatnya fix ataupun dedicated. Nah, kita kayak telepon umum kan, ada pelanggan, kemudian di depan ataupun kita menggunakan telepon rumah. Nah, itu kan di depannya kan ada tiang-tiang telepon kan. Nah, itu nanti kan yang menghubungkan rumah kita dengan kantor telepon. Nah, nanti di kantor telepon, kantor Telkom. Nah, ini alurnya dari rumah pelanggan ada drop point, kemudian ada rumah kabel, kemudian masuk ke MDF, main distribution frame, masuk ke sistemnya mereka, core-nya ataupun di switching-nya di situ. Ataupun kita kenal dengan STO ya, seperti itu. Kalau di sini kenalnya mungkin di sini EPC tadi ya, EPC, Evolved Packet apa tadi ya? Evolved Packet Core, nah kayak gitu. Itu. Oke. Nah, di sini mungkin teknologinya tidak hanya menggunakan telepon biasa, maksudnya kita kan sekarang udah berevolusi ya, dalam artian tidak hanya digunakan untuk suara saja. Sekarang kita udah trennya adalah menggunakan internet gitu kan. Artinya dari sisi layanan tidak menggunakan layanan voice, tapi sudah menggunakan multimedia. Artinya servis yang diberikan kantor Telekom ke pelanggan tidak berupa telepon fix biasa, tapi sudah diimprovisasi menggunakan sistem ataupun layanan multimedia yang kita kenal sekarang mungkin IndiHome seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka berevolusi memberikan layanan berbasis internet yang diberi nama IndiHome. Nah, seperti itu ya. Itu macam teknologi dari telekomunikasi yang kita lihat dari sistemnya, seluler ataupun fix seperti itu. Nah, kemudian kita itu sudah memberikan pengantar. Nah, kita sekarang berbicara sudut pandang traffic. Traffic point of view. Nah, seperti apa sih cara kita melihat traffic itu? Nah, di sini ada suatu gambar ataupun bagan ya. Jadi seperti ini. Ada tiga komponen. Yang pertama adalah traffic kedatangan, kemudian di sini adalah sistem ataupun sentral gitu kan, ataupun server gitu kan. Kemudian ada traffic yang keluar gitu. Nah, sistem telekomunikasi menurut cara pandang itu dilihat dari tiga parameter ini. Kedatangan traffic, kemudian sistem, server, ataupun node itu sama saja, kemudian traffic keluar, kayak gitu. Nah, incoming traffic itu berasal dari mana? Incoming traffic ataupun kedatangan traffic itu kan berasal dari user kita kan, dari user kan. Nah, user itu artinya apa? Pengguna sistem kan. Nah, jadi pengguna sistem akan membangkitkan traffic dengan nama incoming traffic ataupun traffic kedatangan. Nah, incoming traffic itu akan dilayani oleh sistem kita kan. Nah, sistem itu akan nanti mengolah apakah traffic ini bisa dilayani, apakah traffic ini nanti mau diteruskan, atau akan diblok, atau akan diantrikan dulu, atau bagaimana. Pokoknya di sistem ini adalah dia yang mengatur semuanya. Seperti itu ya. Nah, jika sistem berhasil melayani traffic yang masuk, ya, ataupun yang datang, maka dari sistem akan mengeluarkan sebuah traffic dengan nama traffic outgoing ataupun traffic yang keluar. Artinya traffic yang bisa dilayani kita sebut dengan outgoing traffic, seperti itu. Nah, ini gambaran bagan sederhananya seperti ini nih.
Ini gambar bagan sederhananya seperti ini nih. Secara sudut pandangnya tuh cuma 3 komponen ini. Traffic yang masuk, diolah oleh sistem, dan jika berhasil diolah akan menjadi sebuah traffic yang dilayani ataupun outgoing traffic. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail, seperti ini nih topologinya nih. Ya, ini lebih detailnya. Jadi kalau kita lihat di sini, incoming traffic berasal dari mana? Ada yang tahu incoming traffic? Kalau kita kembali ke topologi ini, incoming traffic berasal dari mana? Ini ya, dari pengguna kan, mulai masuk ke sini, masuk ke sistem, ini kan sistem nih. Ini kan sistem, ini kan dia sistem kan yang mengolah. Nah, ini sistem. Nah, kalau ini berhasil diolah, akan menghasilkan suatu traffic keluaran kan. Nah, nanti akan dicatat oleh bagian pulsa gitu kan, nanti dicatat, dibilling kayak gitu. Nah, ini outgoing trafficnya di sini, outgoing traffic seperti itu. Ini kalau kita di seluler kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya di di yang fix seperti apa ya? Incoming trafficnya, traffic yang dibangkitkan berasal dari pelanggan kan, yang di rumah-rumah itu kan. Nah, kemudian masuk ke dalam sistem, lah ini sistemnya. Ini sistemnya, kemudian nanti akan diolah oleh switching menjadi outgoing traffic kayak gitu. Jadi seperti itu. Ini secara detail topologinya dan ini secara konsepnya. Sudut pandangnya ada 3 ya. Seperti itu ya. Sederhananya adalah seperti ini. Ada traffic yang masuk. Nah, traffic masuk itu dibangkitkan oleh pengguna. Ya, kita ini sebagai pengguna. Kemudian si sistem akan melayani. Bentuk pelayanannya apa ya, nanti mau dibedakan apakah pelayanan berdasarkan suara, gambar, multimedia, dan macam-macam seperti itu. Kalau sudah dilayani, berarti kan traffic itu bisa diteruskan ataupun menjadi sebuah outgoing traffic seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, aman ya. Nah, Belum, Pak. baik. Kemudian sudut pandang traffic. Nah, tadi di depan saya menjelaskan ya, traffic tadi kita ngomongin traffic itu apa sih ya? Informasi ya, lalu lintas ya. Intinya traffic itu berisi informasi ya. Informasi kalau kita lebih dalam lagi ya, mau berupa suara, gambar, teks, video, dan macam-macam gitu. Intinya ya traffic itu adalah informasi kayak gitu. Kemudian informasinya ya dia bergerak kan, karena dikirim dari pengirim ke penerima. Seperti halnya tadi definisi dari teletrafik, pertukaran informasi dari suatu tujuan ke tujuan menggunakan melewati jaringan telekomunikasi seperti itu. Nah, kemudian, di sini kita harus tahu kenapa diperlukan rekayasa traffic. Pertemuan awal kita sudah pernah bahas ya, secara gamblang atau secara mudah. Kenapa perlu merekayasa traffic? Ya mungkin kalau kita ngomongin traffic lalu lintas ya biar menguraikan. Nah, kalau kita ngomongin teknik telekomunikasi ya menguraikan. Ya intinya sama. Artinya rekayasa berarti kan menguraikan ataupun menjadikan sebuah layanan sistem telekomunikasi kita menjadi lebih optimal kayak gitu. Nah, kalau kita lebih detail ada 4 tujuan ataupun kenapa sih perlu diadakan rekayasa traffic? Nah, karena trennya sekarang adalah jumlah perangkat dan penyambungan saluran meningkat. Jelas, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyaknya perangkat yang connect ke sistem telekomunikasi mengakibatkan kebutuhan akan telekomunikasi meningkat, kayak gitu kan. Jadi banyak sekali yang pasang. Ya contohnya kemarin kita kasusnya COVID kayak ginian, orang pada work from home kayak gitu. Work from home, jadi yang sebelumnya nggak pasang koneksi internet, katakanlah seperti itu, tiba-tiba karena kebutuhan yang mendesak ataupun kebutuhan yang mengharuskan, keadaan yang mengharuskan kita untuk serba online, tiba-tiba banyak orang yang beralih masang ISP di rumah kayak gitu kan. Nah,
Jadi ya kebutuhannya karena meningkat karena kondisi itu tadi kan menyebabkan orang pada pasang. Ya saya sih secara jujur saya tidak terlalu senang koneksi internet di rumah ya, dalam artian mungkin dari sinyalnya sendiri kan itu secara, ya kalau itu saya belum tahu secara kesehatan bagaimana, tapi di rumah kita kalau ada pancaran sinyal ataupun dari akses point itu kan pasti ada sesuatu imbasnya ya, walaupun kecil. Nah, maka itu saya tidak terlalu suka kalau masang koneksi di rumah. Tapi ya apa mau boleh buat, karena kondisi yang seperti ini kita harus serba online, ya efisiensinya kita harus bisa pasang kan. Nah, dengan latar belakang itu mungkin tidak hanya saya, banyak orang, ya jumlah perangkat penyambungan meningkat kan dengan kondisi seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat kondisi seperti itu, berarti kan ujungnya adalah investasi kan, ataupun uang kan, bisnis yang menggiurkan gitu kan. Wah, berarti pandemi terus aja ya, terus jangan sampai berakhir, karena apa? Semuanya akan online gitu kan. Online berarti kan identik dengan koneksi internet gitu kan. Nah, pertimbangannya ini akan menjadi suatu bisnis yang menggiurkan kan. Orang pasti butuh, seperti halnya alat kesehatan kan, kayak hand sanitizer, kemudian vitamin gitu kan. Nah, jadi wah ini sangat menguntungkan. Nah, baru itu kan orang-orang berlomba, mungkin di tempat Anda tiba-tiba ada yang ataupun pasang promo, pasang RT RW-net gitu kan, yang biasanya mungkin nggak ada, tiba-tiba ada iklan solusi internet rumah hemat dengan share bandwidth yang SP, kemudian di share ke tetangga-tetangga gitu kan. Nah, menjadi bisnis yang menguntungkan seperti itu. Dan teknologi lah, yang jelas teknologi, kita kalau investasi di teknologi pasti sangat menguntungkan kan, karena orang pasti butuh kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Dengan tren yang dibutuhkan orang, artinya sangat dibutuhkan, otomatis kan jumlah pelanggan itu meningkat kan, karena teknologi sangat digandrungi, sehingga pasti trennya adalah peningkatan pelanggan. Nah, sebagai konsekuensinya, pihak operator ataupun jasa penyedia layanan harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin agar si pelanggan tetap setia. Dalam artian ya jangan sampai kita mengecewakan pelanggan. Maka dari itu diperlukan suatu ilmu untuk mempertahankan kondisi jaringan agar lebih optimal. Ya, salah satunya dengan kita belajar rekayasa traffic kayak gitu kan. Ya, bagaimana agar sistem kita bisa melayani traffic yang masuk dengan baik dan optimal tanpa harus memberikan kekecewaan kayak gitulah. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, aman. Nah, kalau secara umum sih rekayasa teletrafik ataupun traffic telekomunikasi yang jelas, kita pasti jelas ya menentukan quality of service-nya sebagai pelayanan, bentuk pelayanan. Nah, dari situ kalau kita sudah menentukan kualitas of service dari layanan kita, berarti kita sudah bisa menentukan kapasitas sistem kita. Jadi katakanlah gini, kita punya, ini ada ruang kelas kan, ada ruang kelas. Nah, ruang kelas itu ibarat sistem kan. Nah, ruang kelas di kampus biasanya diisi berapa? 40 gitu kan. Ruang kelas diisi 40, berarti kita bisa melihat, oh maksimal optimalnya kelas bisa diisi oleh 40 mahasiswa ataupun 40 user kalau kita terapkan di sistem. Berarti kita bisa melihat nih, ya kalau lebih dari 40 bisa jadi perkuliahannya tidak optimal, kemudian ya ada noise, intinya tidak nyaman lah seperti itu. Kalaupun misalnya lebih dari 40, ya nanti pertimbangannya ya kita udah bangun ruang kelas tapi yang datang cuma 5-10 akan sia-sia. Maka dari itu kita harus bisa melihat dulu nih kapasitas sistem dari kita. Nah, harapannya nanti akan memberikan quality of service yang baik bagi pelanggan kita. Nah, kalau kita sudah tahu tingkat layanannya,
yang kita miliki di sistem kita, di sisi kualitas service-nya, kemudian kapasitas dari sistem kita, nanti kita bisa mengestimasikan beban traffic-nya. Itu. Gitu ya. Nah, kemudian contoh. Oh, ini contohnya nih. Contoh suatu panggilan telepon. Nah, ini kalau kita terapkan diterapkan di sistem ya, suatu panggilan telepon misalnya. Nah, trafficnya adalah panggilan telepon, sistemnya adalah jaringan telepon, quality of service-nya peluang berbunyinya telepon yang dituju. Ya kayak tadi saya jelaskan tadi ya, siapa yang membangkitkan ini si user, kemudian dilayani sistem, nanti akan keluar sebagai traffic yang dilayani kayak gitu. Ini cuma aplikasinya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan antara ketiga faktor secara kualitatif. Nah, kualitatif itu maksudnya gimana sih ini? Melihat lebih jauh ya, artinya kualitasnya lah gitu. Jadi di sini ada istilahnya nih, grafik ya, ada grafik. Yang pertama di sini ada di jalur ada nih sumbu Y ya, sumbu Y, sumbu X gituan ya. Jadi di sini di sumbu Y kita terapkan sistem capacity. Nah, kemudian di sumbu X kita definisikan beban trafficnya kayak gitu. Nah, kalau di sini berarti kan ibaratnya nih 0 ya, titik 0 ini ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik di sini, di mana sumbu X sebagai beban traffic dan sumbu Y sebagai kapasitas sistem, artinya apa ini? Semakin banyak traffic ya kan, semakin banyak traffic di sini kan, maka kapasitasnya harus semakin besar seperti itu kan, seiring selaras gitu kan, dengan kualitas of service ya tertentu seperti itu. Jadi secara hubungan ketiga faktor antara capacity, quality of service, dan beban traffic, semakin banyak traffic yang datang, berarti sistem kita harus semakin besar gitu kan. Kalau di sini 0, kalau dikatakan 3 sama kan tentunya kayak gitu. Ini untuk gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang grafik kedua, di sini di sumbu Y ada quality of service, ya, di sini sumbu X-nya adalah beban traffic. Nah, di sini katakanlah ini nilai 0-nya di sini. Dengan dibandingkan dengan kapasitas sistem kita kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita memiliki kapasitas sistem tertentu ya, katakanlah 5 gitu kan. Kapasitasnya adalah 5. Berarti kalau kita lihat dari grafik di sini, ini kan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Katakanlah ini itu 1, 2, 3, 4 terusnya ya. Jadi di sini ada traffic. Beban traffic di sini. Kemudian di sini nih. Artinya beban traffic yang semakin kecil, maka nilai quality of service-nya semakin bagus kan, tinggi kan. Makanya kalau dari sistem kita katakanlah 5, kemudian traffic yang masuk kurang dari 5, katakanlah incoming traffic-nya ada kurang dari 5, berarti secara QoS dia bagus atau jelek? Bagus ya, karena apa? Ya dia masih batas toleransi kemampuan sistem kita. Nah, bagaimana kalau traffic-nya semakin banyak? Nah, seperti ini. Jadi quality of service-nya akan nilainya adalah jadi bilang 1. Nah, dikatakan ini traffic-nya ada 10, berarti quality of service layangannya mendapatkan nilai 1. Jadi di sini dia. Berarti kesimpulannya apa? Dengan kapasitas tertentu, katakanlah maksimal 5 user, alangkah baiknya tidak boleh ataupun sama dari kapasitas sistem kita. Kalau melebihi kapasitas, kualitas service-nya akan menjadi buruk ataupun tidak maksimal. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada grafik. Di sini ada quality of service sebagai sumbu Y, dan di sini ada sistem kapasitasnya sebagai sumbu X, gitu ya. Dengan melihat beban traffic tertentu. Nah, kalau dilihat dari beban trafficnya bagaimana? Oke.
Ini 0 di sini ya. Jadi beban traffic ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau untuk mendapatkan quality of service yang bagus, maka sistem kapasitas kita harus sepadan ataupun sesuai dengan beban traffic tertentu. Artinya dengan banyaknya beban traffic, maka sistem kapasitas kita harus lebih besar untuk kualitas of service yang lebih baik kayak gitu. Jadi sepadan gitu ya. Kapasitasnya besar, maka kualitas of service-nya juga akan bagus seperti itu. Oke. Jadi di sini ada 3 hubungan antara sistem capacity, kualitas of service, dan beban traffic seperti itu. Nanti hitungannya menggunakan metode kuantitatif dan model matematis seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, begitu ya grafiknya ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bila diketahui kondisi sistem tertentu dan trafficnya masuk, nah, bagaimana quality of service yang dialami pengguna? Bila diketahui kondisi sistem tertentu dan traffic yang masuk. Nah, berarti kayak tadi ya, sistemnya tertentu. Ini kita punya sistem. Ini, yang nomor 1 dulu ya. Nah, diketahui kondisi sistem tertentu, berarti kondisi sistemnya adalah 10 kapasitasnya mungkin ya. Kemudian traffic yang masuk adalah katakanlah 5. Kemudian pertanyaannya bagaimana QoS-nya? Nah, sudah kelihatan kan? Yang masuk 5 user ataupun 5 traffic. Kemudian sistem kita mempunyai kapasitas 10. Ya, gampang lah ya, dalam artian kualitas service-nya adalah maksimal, dengan bagus seperti itu. Namun akan berbeda ceritanya jika ada sistem traffic yang masuk 20, sedangkan kapasitas kita hanya 10. Nah, bagaimana quality of service-nya nih? Iya, nanti akan berpengaruh karena apa? Traffic yang masuk tidak sesuai dengan kapasitas sistem kita, seperti itu. Nanti si sistem kita akan bisa membuang trafficnya, artinya dengan rule tertentu untuk menjaga quality of service-nya, mungkin hanya bisa dilayani 10 user. Sisanya akan diblok kayak gitu. Berarti sisanya 10 user lagi akan diblok. Atau kita bikin sebuah aturan antrian seperti itu. Kamu ngantri dulu sekian, nanti baru kita olah. Nah, itu salah satu untuk menjaga kualitas of service-nya. Jika ada kondisi yang tertentu dan diketahui traffic, diketahui kondisi sistem dan traffic yang masuk seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Kemudian yang kedua, bila diketahui traffic yang masuk dengan quality of service yang disyaratkan. Oke, bagaimana suatu sistem akan didimensioning? Artinya bagaimana persiapan kita dengan sistem kita. Nah, berarti kayak gini ya gambarnya. Kita gambar kotak, gitu kan. Kotak ini ibaratnya adalah sistem kita ya. Bila diketahui traffic yang masuk dengan syarat kotak. Oke, berarti diketahui trafficnya adalah 10. Nih, 10 user ya, gitu. Syaratnya QoS-nya harus bagus kayak gitu kan. Nah, bagaimana kondisi sistem kita? Artinya bagaimana kita memodelkan, membuat sistem kita kayak gitu kan. Jadi kapasitasnya harus lebih dari traffic yang masuk. Jadi kita bikin dimensioningnya lebih dari 10, katakanlah 20 seperti itu. Jadi bagaimana satu sistem kita didimensioningkan ataupun dibentuk ya, ataupun disetting
dapat mampu berapa, ya kita harus melebihi dari traffic yang masuk. Artinya itu tadi ada traffic yang datang 10, kemudian kualitas offline harus bagus, berarti sistem kita harus lebih dari traffic yang datang, katakanlah 20, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Gampang lah ya gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, bila diketahui kondisi sistem. Nah, berarti diketahui kondisi sistem kayak gini nih. Kondisi sistemnya diketahui. Katakanlah kondisi sistem kita, katakanlah 10 gitu kan. Kondisi sistem kita sudah di set, dimensinya adalah 10 user kayak gitu. Dan punya syarat kualitas of service-nya bagus kayak gitu. Ya artinya bagaimana beban traffic maksimumnya. Nah, ini harus bagaimana nih bebannya nih. Ya, berarti kita di sini harus meng-set nih, ataupun kita harus men-setting aturan. Untuk mendapatkan kualitas of service yang maksimal ataupun yang bagus dari kondisi sistem kita yaitu 10, artinya kita harus mempunyai syarat beban traffic maksimum yang bisa dilayani oleh sistem kita tidak boleh lebih dari 10. Nah, gitu kan traffic maksimumnya. Nah, kalau kita lebih dari 10, ya udah QoS-nya akan turun. Karena apa? Ya kapasitas sistem kita cuma 10 kan. Jadi ya akan mengakibatkan kualitas yang tidak maksimal pada sistem layanan telekomunikasi kita. Seperti itu ceritanya. Oke, ada pertanyaan di sini? Baik, kalau tidak ada. Nah, jadi dari yang kita jelaskan, kita mempelajari teletrafik itu buat apa? Untuk mendimensioningkan, untuk mengoptimalisasikan, kemudian yang paling penting adalah menganalisa, seperti itu kan. Contoh, Anda ditugaskan untuk melihat suatu katakanlah Anda terjun di dunia telekomunikasi, kemudian Anda ditugaskan di bagian radio planning ataupun RF planning ya, RF engineer kayak gitu kan. Nah, Anda ditugaskan ini ada suatu daerah, katakan ada suatu daerah kayak gitu kan. Ini ada suatu daerah nih kayak gini. Oke. Nah, operator dari klien Anda ataupun operator yang Anda di tempat kerja Anda itu belum ada sinyalnya, maksudnya belum ter-coverage oleh sinyal Anda gitu kan. Nah, berarti kita sudah pernah belajar rekayasa traffic. Nah, kita harus bisa melihat nih potensi dari wilayah ini seperti apa potensinya. Katakanlah di sini Batu Raden gitu kan, ini Batu Raden. Terus kan di sini ternyata Batu Raden sinyal operator A tidak ada ataupun kurang bagus. Yang pertama yang Anda lakukan adalah cek dulu ya. Cek dulu apakah benar tidak ada sinyal dari operator A kayak gitu dengan cara mungkin drive test kayak gituan kan. Nah, kemudian apalah ya intinya dicek dulu apakah benar tidak ada. Oh, ternyata tidak ada sinyalnya kayak gitu. Oke, berarti solusinya kita harus bangun tower kayak itu misal ya, ataupun kita bangun pemancar di sini kayak gitu. Itu kalau misal tidak ada sama sekali sinyalnya gitu kan. Bagaimana kasusnya kalau misalnya sinyalnya kecil, nah rendah gitu kan. Nah kita tetap drive test juga kan, bagian mana yang kecil ataupun yang sinyalnya kurang kuat kayak gituan kan. Nah, kira-kira berarti kan kalau di sini kan kalau sinyalnya kecil atau kurang kuat berarti kan secara logika ada tower kan di sini kan, bener nggak? Tapi tower yang coverage ini kurang maksimal kan. Nah, makanya kita cek dulu nih dari sisi parameter apa. Nah, berarti kita bisa melakukan optimasi, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengoptimasi BTS ini, berarti kita bisa memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan kita, kayak gitu. Nah, kemudian kasus yang ketiga, sinyalnya tuh bagus. Nah,
tapi kualitasnya jelek, artinya susah browsing, lemot, teleponnya suka tidak dapat melakukan panggilan telepon dan lain sebagainya gitu. Padahal sinyalnya bagus nih kan, sinyal BTS-nya tuh bagus gitu kan. Nah, kira-kira kenapa ini? Nah, kita cek dulu nih. Ya, pertama kita cek dulu. Kita lihat dulu parameter di sisi BTS-nya bagaimana. Oke. Kemudian usernya ada berapa orang di sini, ada berapa penduduknya yang memakai gitu kan. Kita bisa lihat di monitoringnya kan, beban trafficnya, jam-jam sibuknya seperti apa, kemudian definisi yang lain katakannya seperti ini, apakah bandwidth-nya di setting berapa gitu kan. Nah, kita bisa menganalisa seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan suatu solusi. Itu kalau misalnya kita berbicara tentang perencanaan jaringan. Nah, kita juga mempelajari traffic ini juga tujuannya untuk manajemen dan pengendalian jaringan. Nah, tadi dari ketiga kasus, dari tidak ada sinyal, kemudian sinyal lemah, sinyalnya kuat. Nah, berarti kan kita bisa melihat kan potensi. Jadi tidak asal sinyalnya kuat, sinyalnya kurang, kita tanam BTS langsung. Nah, itu kan juga butuh duit kan kalau kita bangun BTS. Jadi kan kita harus melihat efisiensinya, apakah bisa dioptimasi, ya kan? Apakah kita bisa men-setting lagi gitu kan? Nah, kemudian tadi kasus yang ketiga adalah sinyalnya bagus tapi susah telepon, susah browsing gitu kan. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kita kan tadi udah menganalisa kan, ada solusi kan, ada solusi. Nah, jadi kita bisa mengendalikan jaringan dengan mengadakan analisa tersebut. Jadi pemulihan kegagalan bisa lebih cepat ataupun kondisinya akan lebih baik dari kondisi sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi ketiga kondisi tadi, kita bisa mengantisipasi terutama nanti kalau misal ada event-event tertentu, misal tahun baru, hari raya, malam mingguan, terus pas promo-promo promo-promo e-commerce itu kan pasti kan banyak menggunakan gadget kan ataupun koneksi internet kita kan, ataupun pas sekarang lah kondisi pandemi itu permintaan akan paket koneksi data akan semakin tinggi. Nah, kita perlu manajemen trafficnya. Kalau di bahasa jaringan mungkin bandwidth management ataupun dan lain sebagainya. Intinya kita bisa memanajemen traffic dari area ini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kira-kira seperti itu ya tujuan mempelajari teletraffic ya, traffic telekomunikasi. Yang pertama adalah perencanaan dan manajemen pengendalian. Kayak gitu ceritanya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang model traffic. Nah, model traffic kalau Anda pernah melihat di di YouTube ya. Itu saya sudah lampirkan videonya seperti itu. Jadi model traffic di sini nanti sifatnya adalah stokastik ataupun probabilitas, kemungkinan lah kayak gitu. Jadi tidak tahu kapan panggilan akan datang. Ini itu seperti itu. Bahasa gampangnya seperti ini. Kita nggak tahu kan kapan daun akan gugur jatuh gitu kan. Kita nggak tahu kan, nggak ada prediksinya kan. Nah, kemudian ya seperti itu halnya traffic. Panggilan datang ya sesuai dengan urusan masing-masing ataupun hal-hal masing-masing. Kalau kita mau butuh panggilan telepon, ya kita ada hal yang mendesak, kita baru melakukan panggilan. Kalau misalnya nggak ada sesuatu, ya kita biasa saja, kita nggak butuh fasilitas telekomunikasi. Nah, maka dari itu modelnya adalah stokastik. Seperti halnya daun yang jatuh, itu kan kita nggak bisa memprediksikan gitu ya. Ya nggak tahu sifatnya, probabilitasnya itu kemungkinannya kita tidak tahu, maka dari itu tidak terketahui kapan panggilan akan datang. Nah, kemudian variabel dalam model tersebut, model probabilitas ini sifatnya adalah acak kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi variabel panggilan dan sisi variabel paket, kita nggak tahu nih sistem kita, karena yang datang itu sifatnya stokastik ya, tidak tahu kapan datang, maka kita juga nggak tahu panggilan yang sedang datang itu berapa kayak gitu. Maka dari itu
kita harus menyediakan sistem yang optimal. Jadi karena kita tadi sudah tahu ya tentang manajemen traffic, ya, berarti kan kita sudah bisa memperkirakan nih kapan momen-momen tertentu akan terjadi suatu kenaikan traffic. Nah, itulah fungsinya analisa kayak itu kan. Ya, fungsi dari tujuan ini nanti arahnya adalah ke sini seperti itu. Jadi kita membuat sistem yang maksimal dalam menghadapi traffic yang masuk ataupun traffic datang dengan sifat stokastik itu. Nah, kemudian dari parameter paket pun yang sedang antri itu juga kita nggak bakal tahu, ya paling nggak kita harus menyiapkan sistem aja untuk menghadapi panggilan yang datang ataupun traffic yang masuk, baik berupa jumlah panggilan maupun jumlah paket yang ada di antrian, kayak gitu ya. Kalau misalnya ini sistem kita udah oke, ya otomatis akan bisa dilayani dengan maksimal, akan menjadikan output output traffic ataupun outgoing traffic yang bagus ataupun tidak ada yang diblok ataupun dibuang seperti itu. Semua bisa dilayani dengan baik. Nah, kemudian kondisi dari peubah acaknya dinyatakan oleh suatu distribusi. Jadi kira-kira traffic yang masuk itu peluang panggilannya itu ada berapa sih? Nah, itu kita tidak bisa memprediksi, hanya bisa untuk memodelkan matematis seperti itu. Kemudian berapa juga peluang N paket di buffer yang sedang dilayani juga kita tidak bisa memprediksi karena sifatnya adalah stokastik seperti itu. Jadi dengan adanya ya model seperti ini stokastik, ya secara gampang kita hanya bisa mempersiapkan sistem kita dengan baik agar nanti kalau ada event-event tertentu dapat melayani traffic yang masuk dengan baik kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ini jenis traffic ya, kita udah belajar kemarin ya, circuit switch, paket switch kayak gitu kan. Ada di bagian teknik switching kemarin ya. Ini secara detail saya kira sudah cukup paham kayak gitu. Traffic switch ya traffic telepon, paket switch ya traffic data kayak gituan kan. Kalau di breakdown lagi ada IP, TCP dan sampai UTP ya gitu-gituan lah. Nah, sekarang kita membahas tentang rekomendasi ITUT. Jadi tadi kita ngomongin traffic, ngomongin sistem, ngomongin kapasitas, ngomongin quality of service. Nah, kita harus tahu nih siapa yang membuat rekomendasinya itu siapa, gitu kan. Seperti ini, saya ingin meng-hire sebuah pegawai, gitu kan. Nah, berarti kan saya butuh suatu human resource department kan ataupun HRD kan untuk merekomendasikan, oh ini pekerja ini bagus nih secara CV, ya misal kayak gitu. Nah di sistem telekomunikasi pun sama, ada suatu badan ya, IUT namanya, IUT. Ya. IUT itu apa ya? Nanti di searching di sini, coba saya cek di sini. IUT singkatan apa sih ya? Nah, International Telecommunication Standard Sector. Nah ini ya, kira-kira seperti itulah. Anda bisa dicek standar sektornya, standar telekomunikasi IoT, standar komunikasi gini ya, pokoknya standarnya ya. Nah, jadi dia itu dia bukan standar, bukan badan standarisasi. Kalau badan standarisasi kan dia akan membuat standar tertentu ya, harus dipenuhi oleh satu jenis teknologi dalam sistem telekomunikasi kita kan. Namun si IoT itu adalah badan rekomendator ataupun merekomendasikan. Jadi memuat banyak standar dan masing-masing negara wilayah dipersilakan memilih salah satu rekomendasi tersebut. Nah, seperti contohnya tadi, saya mau cari pegawai, berarti saya harus ke bagian HRD. Nah, dari HRD kan yang memfilter kan, ataupun yang merekomendasikan, oh ini pekerja ini bagus. Nah, seperti halnya itu, si IoT ini, dia memuat banyak standar. Nah, kita sebagai negara bebas untuk memilih rekomendasinya salah satu rekomendasi tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita lihat di sinilah detailnya. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh IoT itu. Kelihatan nggak ya? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini nih. Oke, kelihatan ya.
standar sektor itu banyak sekali, baca-baca lah. Nanti kalau misalnya berhubung bikin tugas skripsi ataupun itu ingin ingin memaparkan suatu kondisi, nah pasti kan harus bisa dipertanggungjawabkan toh, dalam artian saya standarnya ini, saya melakukan penelitian, kemudian hasilnya seperti ini. Terus ada yang tanya, ya Anda menyimpulkan seperti itu, standarnya apa? Nah, kayak gitu kan. Nah, kita bisa mereferensikan ini sebagai standarisasi. Kita bisa browsing gitu kan, kayak gitu. Bisa dioprek-oprek sendiri, banyak sekali, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin telekomunikasi, berarti ITU, T. Ya. Jadi the telecommunication standard sector. Nah, tadi yang saya tampilkan apa ya? Nah, ini. Kalau ITU-R, radio communication sector, berarti dia ngomongin tentang radio ya. Kalau untuk pengembangan alat-alat telekomunikasi, berarti ITU-D, the telecommunication development sector. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya badan rekomendator untuk masing-masing kasus kayak gitu ya. Ini ya contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini skrip Inggrisnya ya, seperti itu. Skrip Indonesianya ini, nah itulah sama aja. Nah, sekarang kita bahas terminologi traffic bersambung, kayak gitu. Mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak?